Ustadz Syam, Iya. jadi gimana caranya untuk ngebuka pintu rezeki yang tertutup nih? Apa ada doa khususnya Ustadz? Mohon tausiahnya. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Siap. Ustadz Loreng, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pejuang nafkah yang insya Allah pagi hari ini berberkah, semakin semangat mendapatkan rezeki kesehatan dan insya Allah berusaha keluar rumah atau berusaha mencari nafkah untuk memberikan kepada keluarganya insya Allah. Baik itu yang keluar rumah adalah fisiknya, walaupun yang keluar rumah hanyalah yang namanya pikirannya. Karena sekarang kita lagi dibatasi oleh aturan yang insya Allah memudahkan kita semua dan menyelamatkan kita semua. Doa yang biasa diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena biasanya rezeki itu lebih mudah untuk datang ketika ada ilmu di dalamnya. Bagi orang yang tidak berilmu biasanya subhanallah setengah mati dia. Walaupun Allah itu membagikan rezeki selama kita sudah bergerak itu Allah membagikan rezeki. Ada mahasiswa ya, mereka mau ngetes gimana ya Allah membagikan rezeki ini kalau kita nggak ngapa-ngapain. Maka kata temannya, ya Allah tetap membagikan rezeki. Akhirnya dia bersembunyi di suatu bilik masjid. Akhirnya datang pembagian nasi kotak. Nasi kotak dia nggak dapat hari pertama. Hari kedua nggak dapat lagi. Hari ketiga dia mulai kelaparan. Gimana nih saya nggak dapat juga nih kalau saya sembunyi. Allah nggak ngasih saya. Akhirnya dia sengaja. Akhirnya ketahuan, ada orang ternyata udah kelaparan di sana. Diberikan daripada nasi kotak tersebut. Maka dia mengatakan, lihat saya nggak ngapa-ngapain, Allah berikan saya rezeki. Kata temannya, itu bukan nggak ngapa-ngapain, itu udah bagian daripada usaha. Itu bagian daripada usaha. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa sama sekali. Maka subhanallah Allah bagikan rezeki. Ilman nafi'a, minta dulu ilmu yang bermanfaat. Setelah itu warizqan tayyiba, dan minta rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, wa amalan mutaqabbala, dan pekerjaan yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah membaca doa ini, usahakan syarat berdoa itu cuma dua sebenarnya. Akui diri paling lemah dan akui Allah yang paling kuat. Akui dulu diri paling lemah dan akui Allah yang maha kuasa. Contoh Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit, dia akui dirinya dulu lemah. Anni masaniyad dur. Ya Allah, saya ini sakit banget. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau maha penyayang. Coba Nabi Zakaria mengakui, ya Allah saya ini udah mandul, gimana bisa punya anak? Tapi ku tahu engkau itu maha pemberi rezeki. Akui diri lemah, lalu akui Allah yang maha kuasa. Ketika sakit, ketika lagi kekurangan, akui diri lemah. Seperti zikir Rasulullah SAW, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Ini 5 zikir Rasulullah di pagi hari untuk membuka pintu rezeki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini mungkin kita membahas tema ini karena banyak yang mungkin merasakan lagi seret rezekinya. Ingat, meminta kepada Allah itu membuat Allah senang. Tapi meminta kepada manusia membuat manusia itu malas gitu. Jadi semakin kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah senang. Tapi semakin kita minta kepada manusia, manusia itu menjadi malas lihat kita. Ini orang ketergantungan banget sih, minta-minta mulu. Jadi ternyata kita harus minta kepada Allah. Dengan cara apa? Tadi, mengakui diri yang paling lemah dan mengakui Allah yang paling kuasa atas segalanya. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Insyaallah nanti di Instagram Islam itu tidak dicatat insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi itu memang ada penelitiannya loh Ustadz Syam. Apa itu? Kalau kita semakin bersyukur badan kita semakin kuat. Oh Masya Allah. Jadi nggak boleh kita bilang aku seneng tapi habis itu negatif, nggak boleh. Jadi harus negatif dulu baru positif, dan itu ada dalam Al-Qur'an kan. Iya dong. Tapi sekarang kita baru tahu kalau ternyata itu ada manfaatnya buat kesehatan badan kita. Masya Allah tabarakallah. Jamaah. Nah setelah ini jamaah masih punya kesempatan nih yang mau nanya sama UBL, Ustadz Syam atau Ustadz Maulana, langsung masuk ke Instagram kita, komen di situ. Siapa tahu ada 3 jamaah beruntung yang pertanyaannya bakal kita jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.